Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mahasiswa dan mahasiswi STI Pertiwi yang kami banggakan, marilah kita senantiasa memulai segala aktivitas kita, yakni dengan bersyukur dan mengucap rasa terima kasih, rasa syukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertemu di dalam materi pembelajaran online dalam mata kuliah kita pada hari ini. Pada kali ini, yakni pada tatap muka yang kedua, pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang pasar modal, di mana pasar modal tersebut sudah kita bahas sekelumit, yakni pada pertemuan atau sesi sebelumnya. Pada sebelumnya, ya kita telah mempelajari apa yang dinamakan, apa yang dimaksud dan bagaimana definisi dari konsumsi, investasi, dan peranan pasar modal. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pasar modal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pasar modal yang kita kenal saat ini dengan IDX, Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia atau BI, ini didirikan yakni dengan dasar atau underlying berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Yang sebagaimana yang kita lihat dalam tampilan presentasi ini. Ini adalah bentuk atau tampilan awal undang-undang tersebut. Dan juga pasar modal juga dibentuk dan diatur dengan peraturan pemerintah, baik dari Perpu-nya, PP-nya, ataupun yang lainnya. Banyak Perpu yang telah diterbitkan, yang saat ini kita tampilkan, yakni ada 4 Perpu yang di dalam tampilan kita, yakni Perpu nomor 42 tahun 2008, kemudian PP nomor 12 tahun 2004, kemudian PP nomor 46 tahun 1995, dan PP nomor 45 tahun 1995, yakni tentang kegiatan di pasar modal. Untuk Perpu dan undang-undang sudah kami lampirkan di dalam Google Classroom, dapat diakses oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Dan juga dari peraturan pemerintah itu diturunkan kepada jajaran bawah, yaitu jajaran pembantu presiden, yakni berupa menteri, yakni berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan tahun 153, nomor 153 tahun 2010, kemudian KMK nomor 455 tahun 1997 dan berikutnya. Ini adalah KMK yang mengatur tentang pasar modal. Dan juga mengenai klasifikasi Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni yang berdasarkan Undang-Undang OJK, yakni pada tahun 2013, Bapepam ini sudah melebur menjadi satu ke dalam tubuh OJK. Jadi aturan klasifikasi Bapepam ini masih digunakan sebagai dasar bagaimanakah mulai dari perizinan bursa, tata cara pembuatan peraturan oleh Bursa Efek, ataupun lainnya hingga dana jaminan. Ini diatur di dalam klasifikasi Bapepam LK, yang mana saat ini sudah melebur menjadi satu tubuh ke dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yakni lembaga otoritas keuangan yang resmi yang berdiri di negara kita Indonesia, yang mengatur seluruh lembaga keuangan, mulai dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bank, termasuk asuransi dan lain-lainnya. Dan klasifikasi Bapepam LK lainnya yang dapat kita lihat di dalam situs atau website dari OJK, yakni mengenai Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, hingga kepada sanksi dan peraturan lainnya.
ini dapat dilihat di dalam website OJK itu sendiri. Teman-teman dapat mempelajarinya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi melalui situs langsung, website langsung dari OJK tersebut. Dan POJK sendiri, ya ini setelah tahun 2013, yakni pada tahun 2017, mulai menerbitkan aturan-aturan tentang tata kelola dalam remunerasi bagi bank umum syariah dan unit syariah, ya ini yang mengatur bank syariah. Kemudian sampai kepada bagaimanakah peraturan OJK yang mengatur tentang saham atau bursa efek. Nah, ini dapat dilihat mulai dari POJK nomor 59 yang tentang bank umum syariah dan unit syariah. Kemudian yang khusus tentang efek, ya ini POJK nomor 57 tahun 2017, tata kelola perusahaan efek dan yang lainnya. Ini dapat teman-teman pelajari mengenai POJK tersebut dari websitenya langsung. Begitu juga dari POJK turun kembali dari OJK itu turun kembali menjadi surat edaran OJK, surat edaran OJK. Ini di dalam tampilan kita banyak surat edaran yang telah diterbitkan yang berkenaan dengan pasar modal. Kemudian juga terbit kembali yakni regulasi atau aturan tentang pasar modal syariah. Ini dibentuk berdasarkan tingginya animo masyarakat dalam melakukan investasi dalam pasar modal. Namun bagaimanakah agar pasar modal tersebut bernilai syariah atau tidak ada unsur yang haram, tidak ada unsur riba di dalamnya, maka POJK ini mengatur bagaimanakah regulasi dari pasar modal syariah, yakni mulai dari terbitnya POJK nomor 61 tahun 2016 sampai dengan POJK nomor 19 dan banyak lagi aturan lainnya. Di dalam tampilan kita saat ini adalah organisasi pasar modal yang berlaku saat ini, yakni pasar modal sendiri, yakni di bawah naungan, di bawah supervisi dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini mengambil alih dari Bapepam LK. Ya, ini sejak berdiri secara resminya OJK tahun 2013. Kemudian diambil alih. Nah, OJK di sini membawahi pasar modal yang kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia. Dan di samping itu, OJK sendiri pun membawahi dan menaungi juga KPEI dan juga KSEI. KPI itu adalah singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KSEI adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan dari BI ini pula, ya ini bernaung dari segala macam profesi. Yakni mulai dari perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, ataupun pemodal investornya. Diatur segala aturannya oleh Bursa Efek Indonesia. Dan pada sebelumnya, yakni Bursa Efek Indonesia tersebut di bawah Bapepam LK. Namun sejak berdiri resminya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka BEI, Bursa Efek Indonesia, diambil alih oleh OJK. Ini adalah organisasi pasar modal sebelumnya. Ini adalah fasilitator pasar modal. Ya, ini yang di bawah naungan OJK. Yang ini adalah dalam garis koordinasi kalau secara strukturalnya. Ya, ini ada IDX, Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, kemudian Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini adalah fasilitator, yaitu garis koordinasi di dalam pasar modal. Pelaku pasar modal, kalau kita lihat tadi di struktur pasar modal, ini ada. Namun kita bahas kembali ini,
Pelaku pasar modal yakni perusahaan efek, yakni berupa perusahaan sekuritas. Kemudian antara perdagangan efek. Kemudian ada penjamin emisi efek. Kemudian ada manajer investasi dan juga penasihat investasi. Ini adalah pelaku yang berlaku atau yang bekerja atau yang beraktivitas mendukung perdagangan di pasar modal. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Kemudian lembaga penunjang di dalam pasar modal ada Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Profesi penunjang pasar modal di sana ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Dan mungkin masih ada perkembangan profesi lainnya. Kemudian setelah kita mengenal bagaimanakah struktur organisasi pasar modal, siapakah fasilitatornya, dan siapakah atau profesi apakah yang mendukung atau beraktivitas di dalam kegiatan pasar modal tersebut. Mulai dari wali amanat, perusahaan efek, hingga penilai dan notaris. Nah, kita akan berlanjut kepada IPO. IPO singkatan dari Initial Public Offering. Penawaran pasar perdana. Nah, Initial Public Offering atau IPO atau penawaran pasar perdana merupakan penawaran efek atau saham dari perusahaan kepada masyarakat, kepada publik oleh suatu indikasi penjaminan untuk pertama kalinya sebelum efek atau saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Nah, makanya kenapa di sini harus dilakukan penjaminan. Nah, inilah nanti kita bahas tentang IPO-nya. Ya, ini pertama kali yang dilakukan, ya ini penunjukan underwriter-nya. Underwriter inilah yang melakukan penjaminan. Nanti pada pelajaran pasar uang dan pasar modal nanti akan dibahas lebih lanjut. Apakah yang dilakukan underwriter itu? Sejauh manakah tanggung jawab dan kewajiban daripada underwriter tersebut? Kemudian penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Ini semua dilakukan oleh underwriter dengan berkoordinasi dengan perusahaan atau emiten yang ingin mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari BI dan OJK, lalu dilakukanlah penawaran umum saham kepada publik. Ya, ini public offering yang pertama kalinya. Kemudian dilakukan pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Inilah sekelumit tentang IPO atau penawaran pasar perdana. Apakah manfaat dari IPO tersebut bagi perusahaan? Yakni dapat mendapatkan pendanaan tanpa batas. Karena masyarakat atau publik dapat menempatkan dananya dengan tujuan investasi kepada perusahaan, kepada emiten yang diinginkannya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman daripada investor tersebut. Jadi kita perusahaan mendapatkan dana tanpa batas. Kemudian dapat meningkatkan nilai perusahaan, yakni dengan tingginya minat masyarakat menanamkan investasinya, menanamkan sahamnya di perusahaan yang IPO tersebut, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan ini ternyata dapat meningkatkan image perusahaan. Kemudian dengan adanya efek tersebut, ini mendapatkan insentif pajak. Ini adalah salah satu keuntungan, yaitu daripada perusahaan yang mencatatkan sahamnya di dalam Bursa Efek Indonesia. Dan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan investasi di dalam perusahaan yang IPO tersebut, nah maka ini dapat menjamin kelangsungan family bisnisnya. Dapat melanjutkan kelanggengan, bahkan melakukan perluasan atau
melakukan pengembangan dari bisnis atau usahanya dengan dana yang didapatkan dari masyarakat. Nah, go public ini penjelasan mengenai manfaat IPO itu sendiri. Apakah itu yang didapat pendanaan tanpa batas, maksudnya meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan image perusahaan, insentif pajak, dan juga menjaga kelangsungan family bisnisnya. Teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut di dalam materi atau slide ataupun bahan yang telah saya sampaikan di dalam Google Classroom. Mekanisme IPO yakni mulai dari persyaratan, kemudian persiapan, proses, peraturan, dan program Road to IPO. Ini adalah persyaratan IPO untuk papan utama, ditempatkan namanya di dalam papan utama. Ini dapat dilihat dari website OJK dan juga website BEI. Manakah syarat, apakah kriterianya suatu perusahaan dapat menempatkan namanya, mencatatkan namanya di dalam papan utama. Ini syarat-syaratnya dapat dilihat dari slide ataupun materi atau bahan yang saya sampaikan. Persyaratan IPO ini untuk papan pengembangan. Jadi ada papan utama, kemudian yang kedua adalah papan pengembangan. Syaratnya ini papan pengembangan, kemudian ada papan akselerasi. Nah, ini dapat dilihat. Persyaratan IPO obligasi, ini untuk surat utang. Jadi ada berupa saham atau efek, dan ini berupa obligasi atau surat utang. Syarat-syaratnya seperti ini. Nah, apakah persiapan ataukah bagaimanakah kita menyiapkan data-data kita untuk keberlancaran atau keberlangsungan atau kelancaran dari proses IPO perusahaan kita? Kita lanjut dalam sesi berikutnya. Sampai sini, sampai persiapan IPO. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya, sesi kedua, bagian kedua. Itu setelah iklan berikut ini.